dan kami ucapkan ahlan wa sahlan atas rombongannya Kiai ya semuanya, masya Allah. Alhamdulillah tuan-tuan semuanya, di Galeri Joko Tingkir ini terdapat dua ruangan ya. Ruangan pertama di sebelah kiri saya, di sebelah sini, ini ruangannya berisikan berbagai macam artefak-artefak ya, yang sebagian besarnya memiliki sertifikat keaslian ya, diduga mulai dari milik baginda Nabi, para sahabat, sampai asal-asal sejarah Islam terdahulu. Kemudian ruangan kedua di sebelah kanan saya ini berisikan ada satu kamar yang kami desain khusus menyerupai kamar baginda Nabi dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ya. Kami desain khusus diambil dari berbagai riwayat-riwayat dari dalam kitab ya, untuk menyesuaikan keadaannya sedemikian rupa menyerupai kamar baginda Nabi dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di dalam juga ada satu miniatur perkampungan Madinah ya, dan Masjid Nabawi ya. Kalau kita mau tahu bagaimana bentuk rumah para sahabat zaman dahulu dan bagaimana bentuk Masjid Nabawi ketika pertama kali baginda Nabi dan para sahabat bangun, bisa terlihat dari keadaan miniatur ini yang masya Allah luasnya ya, pada saat pertama kali dibangun oleh baginda Nabi dan para sahabat hanya 35 kali 30 meter saja ya. Dan di dalam juga ada berbagai macam pedang replik milik baginda Nabi ya, mulai dari Al-Batar, Al-Mansur dan lain-lain ya. Masya Allah. Sebelum kita masuk ke dalam ya, masya Allah, kita di dalam berbanyak sholawat, berbanyak tawasul kepada baginda Nabi dan berbanyak doa di dalam ya. Semua hajat-hajat kita belajar semua kepada Allah dengan mengharapkan keberkahan baginda Nabi. Moga-moga setelah kita pulang dari galeri ini ya, cinta rindu kita bertambah kepada baginda Nabi, lebih mudah lagi dalam mengamalkan sunnah beliau ya, dan yang paling utama kita bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad kira-kira. Oke, monggo silahkan kita. Assalamualaikum Muhammad. Foto boleh? Boleh. Kita mulai dari ini ya, ini merupakan satu buah surban yang milik Imam Syafi'i ya, imam mazhab kita, masya Allah ya. Beliau ini merupakan salah satu imam mazhab yang istimewa di antara kalangan 4 imam mazhab ini, karena beliau satu-satunya imam mazhab yang masih memiliki garis keturunan baginda Nabi. Beliau masih memiliki darah Quraisy ya, dan beliau ini lahir di Damaskus di Palestina sana ya. Ketika umur 5 tahun, ibunda beliau mengajak beliau untuk hijrah ke Mekah ya. Ibunda beliau ini mau Imam Syafi'i kecil ini mendapatkan ilmu agama langsung di Mekah ya, tempat pertama kalinya agama Islam muncul. Dan ketika umur 6 tahun ya, di Mekah beliau sudah jadi hafid Al-Quran, hafal 30 juz. Kemudian ketika umur 7 tahun beliau ngaji kepada Imam Malik rahmatullah alaihi ya. Beliau ngaji kurang lebih selama 10 tahun kepada Imam Malik rahmatullah alaihi ya. Dan setelah beliau ngaji, beliau ini diriwayatkan hijrah 2 kali. Yang pertama ke Yaman, kedua ke Mesir, dan beliau wafat di Mesir ya. Makam beliau sekarang ada di Mesir. Surban ini ketika beliau gunakan ketika beliau berada di Yaman ya. Dan panjang surban ini kurang lebih 5 hasta atau kurang lebih 2 meteran setengah. Selanjutnya kita perhatikan yang ini ya. Ini merupakan satu buah tasbih ya, yang istimewa
Karena tasbih ini terbuat dari tulang unta. Nah, istimewanya apa? Istimewanya unta tersebut juga milik baginda Rasulullah SAW. Hanya saja tasbih ini bukanlah milik baginda Nabi karena tidak ada riwayat yang mengatakan baginda Nabi pernah pakai tasbih ketika beliau masih hidup, ya. Hanya para sahabat saja yang menggunakan tasbih. Namun ketika baginda Nabi lihat para sahabat ini menggunakan tasbih ketika berzikir, baginda Nabi tidak melarang, tidak memarahi para sahabat, ya, menunjukkan pakai tasbih itu boleh-boleh saja, ya, merupakan sunnah takrirat, sunnah yang ditetapkan oleh baginda Nabi, ya. Umurnya sudah 1400 tahun kurang lebih, ya, berdasarkan hasil cek laborat. Kemudian, ya, berasal dari Mekah. Selanjutnya, yang ini merupakan ada dua item di sini. Kita perhatikan pertama batu yang ada cincinnya terlebih dahulu, ya. Batu ini adalah batu yang berasal dari area mata air Madian, ya. Mata air Madian ini berada di Mesir sana, ya. Mata air Madian ini adalah tempat di mana Nabi Musa pernah menolong anak Nabi Syuaib untuk mengambilkan air, kalau kita pernah dengar ceritanya, ya. Kemudian setelah kejadian itu Nabi Musa nyantri, ya, mondok, ya. Beliau nyantri kepada Nabi Syuaib selama 10 tahun lamanya, dan setelah selesai beliau ngaji, beliau dijadikan mantu oleh Nabi Syuaib, dinikahkan dengan anak beliau. Nah, batu ini, ya, berasal dari tempat pertama kali bertemunya Nabi Musa dengan anak Nabi Syuaib, ya, di area mata air Madian. Kemudian batu yang di samping adalah batu yang Allah firmankan dalam surat Al-Fil, ya, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, ya. Batu sijil. Batu sijil adalah batu yang dibawa oleh kawanan burung ababil untuk menghancurkan pasukan bergajah milik Raja Abraha, ya. Diriwayatkan pada saat itu pasukan Raja Abraha ini sampai 60.000 orang banyaknya untuk menghancurkan Ka'bah pada saat itu, ya. Mengapa Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Karena Raja Abraha ini juga punya satu tempat peribadatan sendiri di Yaman, namanya Kanis. Raja Abraha ini tidak mau Kanis ini ada tandingan tempat ibadah. Maka dia ingin menghancurkan Ka'bah. Dengan izin Allah SWT, Allah datangkan pasukan burung ababil dengan setiap ekornya membawa 3 butir batu sijil, ya. Yang pertama digigit pakai parungnya, duanya dicengkram pakai kakinya, ya. Dan setiap batu sijil ini sudah bertuliskan nama pasukan Raja Abraha yang tidak meleset sedikit pun. Sehingga gambarannya, burung ini cuma ngelepasin batunya, nanti burungnya sendiri yang cari targetnya masing-masing. Ya, batunya yang nyari targetnya masing-masing. Ya, ibarat kata batu ini sudah punya radar, sudah punya GPS masing-masing. Ya. Dan yang Masya Allah lagi, ya, diriwayatkan ketika batu ini sudah mau jatuh ke bumi, maka bumi doa kepada Allah, ya Allah, kami tidak tahan, tidak sanggup menahan panasnya batu neraka, ya Allah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika batu ini sudah mau jatuh ke bumi, Allah cabut sifat panas batu ini, ya. Allah cabut sifat panas batu sijil sehingga ketika jatuh ke bumi sudah dalam keadaan dingin sampai saat ini. Dan batu ini, ya, pernah dicek di laborat di Inggris sana, di UK sana, ya, bahwasanya hasilnya menyatakan bahwasanya di dalam batu ini masih terdapat hawa panas, ya, zat-zat panas di dalam batu sijil ini, ya, yang tidak pernah mati sampai saat ini. Maka alim ulama sampaikan kepada kita, kalau kita lihat batu sijil ini, hendaknya kita minta doa perlindungan kepada Allah. Doanya kurang lebih, ya Allah, cukup Engkau perlihatkan batu ini kepada saya di dunia saja, jangan Engkau perlihatkan batu ini kepada saya di akhirat. Amin ya rabbal alamin, ya. Nauzubillah, kalau di akhirat sana tempatnya ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Iya. Monggo selanjutnya. Selanjutnya, ini merupakan satu buah batu yang istimewa, ya, batu ini yang berwarna hijau ini. Batu ini adalah batu pecahan pondasi Ka'bah
Baitullah ya. Istimewanya batu ini adalah letaknya atau posisinya ketika masih nempel dengan Ka'bah. Batu ini terletak di pondasi Ka'bah ya. Batu ini terletak di posisi multazam. Ya. Multazam ini posisi antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad. Ya. Jaraknya kurang lebih cuma 1,5 meter saja. Fadilahnya multazam ya. Kalau kita berdiri depan multazam, kemudian kita doa kepada Allah, masya Allah doa kita makbul ya. Ya. Doa kita mustajab. Ya. Sekarang kita tidak lagi berada di multazam, namun cuilan batu multazam ini ada di depan kita ya. Batu ini pernah nempel di tempat makbulnya doa. Maka kita mau mengambil keberkahannya ya, kita sama-sama doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke Baitullah ya. Amin ya rabbal alamin ya. Yang berisikan kain kiswah ya, kain kiswah yang pernah nempel di Ka'bah tahun 1437 Hijriah atau kurang lebih tahun 2015 masih. Ya. Ini bertuliskan lafaz Alhamdulillah. Ya. Kalau ini bertuliskan lafaz surat Al-Ikhlas, ini sama-sama tahun 2015. Ya. Monggo yang di samping ini yang lebih besar lagi. Ini tidak ada kaca ya, jangan mau sentuh, monggo. Ini tahun 1438 Hijriah, kurang lebih tahun 2016. Oke. Jadi setiap tahunnya kain kiswah Ka'bah ini akan diganti setiap tahunnya ya. Ketika jamaah haji ini pergi wukuf di Arafah ya, pada saat itu di Ka'bah ini sepi, tidak ada orang, maka disitulah kesempatannya pemerintah Saudi Arabia untuk mengganti kain kiswah Ka'bah ya. Dan setelahnya kita perhatikan yang di atas ini, ini merupakan replika talang emas ya. Ini replika talang emas, by desain ya, ukurannya ini sama persis dengan yang berada di Ka'bah sana. Kalau Ka'bah ini mini, cuma 3 kali 3 meter saja. Kalau yang ini asli ya, ukurannya sama, desainnya sama, tapi ini replika. Ya. Fungsinya talang emas ini adalah ya, apabila air hujan turun di atas Ka'bah nanti akan mengalir lewat sini ya, turun. Jadi biasanya orang-orang di sana ya jadi bahan rampasan, mereka saling berebut air yang turun dari atas ya. Dan yang paling masya Allah daripada talang emas ini adalah ya, apabila kita tepat berdiri di bawah talang emas seperti ini, kemudian kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita makbul, doa kita mustajab. Ini salah satu dari 2 tempat tadi ya. Yang pertama di multazam, kemudian di bawah talang emas ini. Kalau kita berbicara mengenai masalah tempat makbulnya doa, ada 2 tempat saja di dalam Ka'bah. Kalau kita berbicara mengenai amalan ya, kita umroh, kita haji, itu doanya insya Allah makbul. Kalau sudah keluar dari kebenaran. Banyak orang mengaku dia di dalam hidayah, perasaannya dia ini di dalam puncak hidayah, tapi ternyata itu baru perasaan, belum kenyataan. Ada seorang tidur mimpi jadi raja,